Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Oke, teman-teman, ketemu lagi ya dengan Mr. B. Dan kita sekarang di part ketiga dalam analisa fundamental 4 saham perbankan. Dan kali ini kita akan bahas analisa mengenai BNI ya, Bank BNI atau BBNI. Sebelumnya, seperti biasa, disclaimer ya. Data berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2020, bukan rekomendasi beli atau jual. Selalu lakukan analisa yang lebih dalam sebelum membeli saham ini. Semua resiko kerugian ditanggung pribadi masing-masing. Dan video ini lebih cocok ya untuk investor yang jangka panjang. Analisa dalam video ini adalah analisa subjektif dari Mr. B. Oke, kita masuk ke dalam neraca dan laba rugi BBNI kuartal 3 2020. Oke, kita masuk RTI ya. BBNI, kita masuk ke finansial. Kita masuk balance sheet. Ya. Dari 2015 sampai 2019 asetnya selalu bertambah ya untuk BNI. Bagus. Liabilitasnya juga total liabilitas dan equity-nya ya sama tadi ya. Jadi BNI ini dilihat dari asetnya selalu bertambah setiap tahun. Kita masuk ke income statement-nya. Untuk income statement dari 2015 sampai 2019 pendapatannya selalu bertambah. 30 September 2020 dia ada di 42 triliun ya untuk pendapatannya. Kita lihat nanti di kuartal keempat apakah dia melebihi dari tahun lalu atau tidak dengan adanya pandemi ini. Untuk net income selalu bertumbuh setiap tahunnya. Key statistiknya kita masuk ke Stockbit ya. Kita lihat ya. Untuk current PE ratio-nya 15,86. Kemudian current price to book value-nya 1,11. Current earning per share-nya 414,56 yang trailing 12 month, ini yang annualized 308,84. Book value per share-nya 5.920,37. Dividend yield-nya 3,1% ya. Ya untuk perbankan kecil ya memang dividend yield-nya. Net profit margin dari BNI cukup bagus ya, 8,47%. Oke. Untuk perbankan selalu ya kita bahas rasio keuangan ya. Untuk penjelasan dari masing-masing rasio keuangan, teman-teman bisa lihat di video saya yang part 1 mengenai BCA ya di sana ya. Di sana sebelum kita membahas BCA saya udah jelaskan satu persatu ya, net profit margin itu apa, net interest margin itu apa ya. Oke ya, ini net profit margin ini tadi kita lihat 8,47%. Untuk net interest margin sampai dengan Bopo saya ambil dari laporan rasio keuangan bulan Juni 2020 ya, karena yang bulan September belum keluar. Net interest margin dari BNI itu 4,47% ya. Jadi ini selisih dari bunga pinjaman dan bunga tabungan ya. Return on assetnya 1,38%, kecil ya dibanding BCA dan BRI yang telah kita bahas kemarin. Non performing loan atau kredit bermasalahnya
Di tahun 2020 ini kuartal ketiga 3,03%. NPL netnya 0,55%. NPL grossnya cukup tinggi ya. Kemudian capital adequacy ratio-nya itu 16,71%. Ya, ini sudah mendekati 14% tapi masih cukup sehat dan aman ya. Loan to deposit ratio-nya 87,79%. Oke ya, di antara 65 sampai 100. BOPO-nya, beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya 82,81%. Ya, cukup tinggi ya untuk BNI. Oke, kita akan melakukan valuasi saham BBNI ya. Seperti biasa, saya hanya menggunakan dua metode, price earning ratio dan price to book value. Kita hitung dulu ya, pernya saat ini BBNI per hari ini ya. Senin 14 Desember 2020 ya. Kita buka Excel ya. Harga saham per hari ini di 6.575. Kemudian earning per share-nya kita lihat tadi, earning per share-nya kita gunakan yang 12 bulan ke belakang ya, bukan yang di setahun kan, tapi kita hitung dari 12 bulan ke belakang. 414,56 kita masukkan. Kemudian kita juga harus hitung book value per share-nya. Book value per share-nya yang ini ya, 5.920,37. Nah, sekarang kita hitung pernya. Rumus per itu harga saham dibagi dengan earning per share ya. $15,86. Oke. PBV-nya 1,11 ya. Harga saham dibagi dengan book value per share-nya. Oke ya. Teman-teman tahu ya, kita harus bandingkan per dan PBV BBNI hari ini itu posisinya di mana? Dilihat dari rata-ratanya selama 5 tahun. Kita kembali ke Stockbit, kita lihat grafiknya untuk per ya. Ini grafik per BBNI selama 5 tahun ya. Nah, ini kita lihat hari ini dia di 15,86 pernya. Ini per dengan harga hari ini dan earning per share per kuartal ketiga tahun ini yang cukup rendah ya untuk BBNI, makanya dia tinggi. Rata-rata 9,8. Kita masukkan 9,8, maka harga rata-rata selama 5 tahunnya 4.062 ya. Dibandingkan dengan harga hari ini 6.500, sudah mahal untuk BBNI. Sekarang kita lihat dari PBV-nya. Oke, dari PBV-nya 1,11 hari ini PBV-nya untuk Q3 kuartal ketiga ya. Rata-ratanya selama 5 tahun 1,3. Kita masukkan. Sehingga ketemu rata-ratanya di 7.700 ya kira-kira ya. Kalau kita lihat dari PBV-nya, BBN ini masih belum mahal ya. Tidak murah tapi tidak mahal. Kalau kita lihat teknikalnya BBNI, teknikalnya hari ini di penutupan 6.575 ya. Ada resisten
sebenarnya sudah mencapai resisten ya di 6.670-an. Kemudian kalau kita lihat ya di angka ini di 7.800 nih angka BBNI sebelum dia jatuh ya di pada saat ada pandemi ya. Kalau kita lihat ya cukup masih bisa masuk ya BBNI ya. Dia belum terlalu mahal tapi memang sudah tidak murah. Dia sudah naik. BBNI kalau kita beli di sini, kalau dia balik lagi ke all time high-nya, ini kira-kira bisa kita hitung kira-kira di sini. Kalau kita beli di 6.600-an ya. Kalau dia balik lagi ke all time high-nya bisa untung 49% ya. Ya itu terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa analisa lagi, tapi kalau menurut saya BBNI masih bisa kita masuk untuk jangka panjang. Masih cukup murah ya. Walaupun tidak murah sekali ya, tapi dia masih oke lah ya untuk kita masuk dengan fundamentalnya yang masih oke ya. Dibanding BBCA dan BBRI yang sudah mahal, BBNI kita masih bisa masuk. Oke, kesimpulannya ya, secara fundamental BBNI sama dengan Bank BCA dan BRI bagus kinerjanya ya. Dan nanti kita akan bandingkan ya, setelah kita bahas satu persatu BCA, BRI, BNI dan Mandiri, kita akan bandingkan keempatnya mana yang paling baik. Kalau ditinjau dari PER rata-rata selama 5 tahun harga BBNI sudah mahal. Ya tentu sudah mahal karena earning per share-nya memang, atau earningnya BBNI memang turun ya. Harganya naik, earning per share turun ya, sudah pasti PER-nya tinggi. Tapi kalau dia kembali lagi nanti pendapatannya normal lagi seperti sebelum pandemi, saya rasa PER-nya akan turun ya. Untuk PBV, metode PBV ya kita bandingkan dengan rata-rata selama 5 tahun, BNI masih di bawah harga rata-rata ya, masih lumayan murah. Secara teknikal posisi masih cukup murah, masih selisih 20% dengan harga sebelum pandemi tadi ya. Dan 49% kalau sampai ke harga tertingginya. Dan kalau saya ya pribadi, saya akan cicil beli ya untuk tabungan BNI ini, karena BNI adalah bank fundamental baik dan dibanding BRI dan BCA dia masih murah ya. Ya mungkin itu analisa BBNI, dan jangan lupa ya teman-teman ya untuk subscribe yang belum subscribe, kemudian like dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Saya Mr. B pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.